Shalom teman-teman semua. Sudah tidak heran lagi kalau saudara-saudara kita yang muslim sangat senang sekali merubah dan sangat suka mengklaim sesuatu menjadi milik mereka. Mereka lakukan itu supaya agama mereka terlihat benar. Mereka berusaha mencari pembenaran dengan cara berdusta. Pada video kali ini, kita akan melihat kebenaran tentang Ishak dan Ismail. Siapa yang akan dikorbankan oleh Abraham? Ishak atau Ismail? Kita mulai pembahasannya ya. Suatu keyakinan haruslah berdasarkan data dan sejarah. Umat Muslim masih banyak yang mencampur adukan antara Yahudi dan Kristen. Perlu saudara-saudara yang Muslim ketahui, Kristen dan Yahudi adalah dua agama yang berbeda. Yahudi hanya percaya kepada Taurat, sementara Kristen percaya kepada Injil, yaitu penggenapan hukum Taurat yang dilakukan oleh Yesus. Yahudi tidak mengakui Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Walaupun demikian, Injil tetap menuliskan Taurat secara utuh, karena Taurat itu adalah sebuah data dan fakta sejarah. Dan Taurat menuliskan secara jelas bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Mengenai klaim umat Muslim yang mengatakan bahwa Ismaillah yang dikorbankan, tidak ada data sejarah yang pernah ditulis sebelum abad ke-6 Masehi atau sebelum Muhammad. Rentang waktu Taurat dan Al-Quran sekitar 2000 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba sejarah bisa berubah? Tidak pernah ada yang berani membahas hal ini. Sekali lagi, keyakinan harus berdasarkan atau sesuai dengan data dan sejarah. Teman-teman, percayalah, tidak ada kebenaran di dalam dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Jadi kalau kamu suka berdusta, itu berarti kamu berasal dari iblis. Bapamu adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kristen mengatakan bahwa Ishak adalah anak yang akan dikorbankan. Alkitab juga mengatakan demikian, karena kitab sucinya agama Kristen adalah Alkitab. Kristen mengetahui sejarah itu karena membaca dan tertulis dalam Alkitab. Tapi, bagi umat Muslim, mereka mengatakan bahwa Ismaillah yang akan dikorbankan. Padahal itu tidak tertulis dalam kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Aneh nggak? Saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa presiden pertama bangsa Indonesia adalah Soekarno. Bagaimana mungkin setelah 600 tahun kemudian ada yang mengatakan bahwa presiden pertama Indonesia itu adalah Jokowi? Paham nggak maksudnya? Begitu juga dengan kisah anak Abraham yang akan dikorbankan. Selama kurang lebih 2000 tahun sebelum Muhammad ada, sejarah mengatakan bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan waktu itu. Seluruh manusia di bumi secara turun-temurun mengetahui sejarah tersebut, termasuk bangsa-bangsa Arab pada saat itu, termasuk bangsa Mesir. Apakah Al-Quran menyebutkan secara spesifik bahwa Ismail yang akan dikorbankan? Al-Quran tidak menuliskan nama anak yang akan dikorbankan itu. Semua hanya berdasarkan tafsiran. Terkadang saya juga heran. Di satu sisi mereka menyebutkan Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, tidak ada campur tangan manusia, tapi masih aja membutuhkan tafsiran untuk dapat dimengerti. Sementara kalau yang namanya tafsiran, ya pasti itu kerjaannya manusia. Tapi ya udah deh, kita lanjut lagi ya. Demikian juga halnya dengan Ismail yang dikatakan sebagai anak yang akan dikorbankan. Banyak dari tokoh Muslim yang selalu mencari pembenaran. Ingat ya, pembenaran itu bukan kebenaran loh. Pembenaran adalah suatu tindakan yang sudah salah, lalu dipaksa supaya menjadi benar.
suatu perbuatan untuk membenarkan yang salah. Tapi faktanya tetap aja salah. Dengan pembenaran tidak akan membuat hal itu otomatis menjadi benar. Kita lihat pembenaran-pembenaran yang saya temukan dalam beberapa artikel di internet. Ayat-ayat yang sering dipakai untuk mencari pembenaran bahwa Ismail adalah anak yang dikorbankan adalah Quran surat ke-37 ayat 100 sampai 113. Kita baca ya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dalam kurung seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan dalam kurung kelahiran seorang anak yang sangat sabar dalam kurung Ismail. Maka ketika anak itu sampai dalam kurung pada umur, sanggup berusaha bersamanya, dalam kurung Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia dalam kurung Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia dalam kurung Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis dalam kurungnya, dalam kurung untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim dalam kurung pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan buka kurung kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada dalam kurung pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Teman-teman yang Kristen, sekedar diketahui bahwa tanda kurung dalam terjemahan Al-Quran hanyalah rujukan atau penjelas kepada siapa atau kemana ayat tersebut ditujukan. Ayat asli dalam tulisan Arabnya tidak menyebutkan apa yang tertulis dalam tanda kurung. Artinya, itu bisa saja berupa tafsiran. Sebagai contoh, kita lihat dalam ayat pertama yang disebutkan tadi, yaitu Quran surat ke-37 ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dalam kurung seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan dalam kurung kelahiran seorang anak yang sangat sabar dalam kurung Ismail. Kalimat yang ada dalam tanda kurung yaitu seorang anak, kelahiran, dan Ismail tidak dituliskan dalam teks Arabnya. Itu hanya rujukan atau penjelas yang dituliskan oleh si penterjemah. Paham ya teman-teman yang Kristen? Sebenarnya dari ayat ini sudah sangat jelas jika umat muslim mau mengerti dengan akal sehat. Tapi kembali lagi, umat muslim masih saja mencari-cari pembenaran. Di sini saya bukan mau mengakui isi Al-Quran ya. Saya hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam Al-Quran yang dipercaya oleh umat muslim sebagai kitab yang sempurna. Sebelum kita membahas ayat-ayat di atas, kita lihat lagi yuk ayat yang lain. Quran surat 51 ayat 28. Maka dia dalam kurung Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan dalam kurung kelahiran seorang anak yang alim dalam kurung Ishak. Ayat ini menceritakan ketika Ibrahim didatangi oleh tamu yang belum dikenalnya,
dan tamu tersebut adalah malaikat-malaikat. Lalu Ibrahim diam-diam pergi menemui keluarganya. Kemudian Ibrahim membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar, kemudian menghidangkannya kepada tamu-tamunya tersebut. Tapi tamu-tamu tersebut tidak mau makan. Lalu Ibrahim berkata, "Kenapa tidak kamu makan?" Dan Ibrahim merasa takut kepada mereka. Lalu tamu-tamu atau malaikat-malaikat itu berkata seperti dalam ayat ini, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, dalam kurung Ishak. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kabar gembira. Kita kembali lagi ke ayat di atas, yaitu Quran surat ke-37 ayat 101. Maka kami beri kabar gembira, dan mereka memberi kabar gembira. Kalau kita tautkan ayat ini dengan ayat yang tertulis dalam Quran surat 51 ayat 28, maka dengan kata kunci kabar gembira ini, kita sudah bisa pahami siapa nama anak yang dimaksudkan. Bisa paham ya sampai di sini? Sekarang kita baca dan pahami pelan-pelan apa yang tertulis dalam Quran surat ke-37 ayat 100 sampai 113. Perhatikan ya. Kita pahami berdasarkan apa yang diimani oleh umat muslim. Dan perhatikan nama siapa saja yang tertulis di sana. Apakah ada tertulis nama Ismail di sana atau tidak? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dalam kurung seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Dalam ayat ini, Ibrahim minta seorang anak yang saleh. Setuju ya? Lalu kita lihat lagi ayat 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan dalam kurung kelahiran seorang anak yang sangat sabar dalam kurung Ismail. Kita hilangkan nama Ismail karena itu hanya berupa rujukan tim penterjemah. Dalam ayat ini, Tuhan yang diimani oleh umat muslim memberikan kabar gembira, yaitu dengan memberikan Ibrahim seorang anak yang sabar. Namanya tidak ada disebutkan ya. Lalu kita lihat lagi ayat 102. Maka ketika anak itu sampai dalam kurung pada umur sanggup berusaha bersamanya, dalam kurung Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, dalam kurung Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Sekali lagi, Ismail kita hilangkan karena itu hanya rujukan tim penterjemah. Dalam ayat ini diceritakan, setelah anak itu cukup umur, lalu Ibrahim mengatakan kepada anaknya itu bahwa dia bermimpi menyembelih anak itu. Ibrahim menyuruh anak itu untuk memikirkannya. Lalu anak itu mengatakan supaya ayahnya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sampai di sini setuju ya? Kemudian kita lihat lagi ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia dalam kurung Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis dalam kurungnya, dalam kurung untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam ayat ini, Ibrahim dan anaknya berserah diri. Lalu Ibrahim membaringkan anaknya untuk persiapan disembelih. Sampai di sini setuju juga ya? Kita lanjutkan ke ayat 104 sampai 106. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Dalam ayat ini diceritakan, Tuhan yang diimani oleh umat Islam memanggil Ibrahim dan berkata bahwa Ibrahim telah melakukan seperti yang diperintahkan melalui mimpi dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
dan mengatakan juga bahwa apa yang dilakukan Ibrahim adalah suatu ujian yang nyata. Setuju ya? Kita lanjutkan lagi ayat ke-107 sampai 111. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim dalam kurung pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dalam ayat ini diceritakan, Tuhan yang diimani umat muslim mengatakan bahwa anak itu ditebus dengan seekor sembelihan yang besar, lalu mengabadikan Ibrahim atau memberikan pujian kepada orang-orang setelah Ibrahim, lalu mengucapkan selamat sejahtera kepada Ibrahim, mengatakan bahwa demikianlah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan juga mengatakan bahwa dia adalah termasuk hamba yang beriman. Sampai di sini setuju juga ya. Yang terakhir, kita lihat ayat 112 dan 113. Dan kami beri dia kabar gembira dengan dalam kurung kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada dalam kurung pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Selain dalam ayat ini, ayat-ayat yang sudah kita bahas satu persatu di atas, tidak ada nama Ismail disebutkan. Nama yang disebutkan hanya nama Ibrahim. Setuju ya? Baru pada ayat ini, nama Ishak muncul. Dalam 2 ayat berturut-turut nama Ishak disebutkan. Bisa dilihat ya. Yuk kita bahas ayat 112 dan 113. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat muslim memberi kabar gembira atas kelahiran Ishak, yaitu seorang nabi yang saleh, dan melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan Ishak. Dan dikatakan juga bahwa di antara keturunan kedua orang ini, yaitu Ibrahim dan Ishak, ada yang berbuat baik dan ada juga yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Gimana? Setuju juga ya? Kesimpulannya, berdasarkan ayat-ayat ini, sudah sangat jelas bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak. Lalu ada argumentasi seperti ini. Saya kutip dari media Indonesia, linknya bisa dilihat dalam gambar ini ya. Argumentasinya antara lain, yang dimaksud anak yang menggembirakan dalam ayat tersebut di atas ialah Ismail, karena dialah yang menjadi anak pertama yang menyita perhatian dan cinta Nabi Ibrahim. Sementara itu, Ishak lahir setelah Ismail. Dengan logika ini, dapat dipahami bahwa Ismail ialah anak tertua dan yang disembelih. Dari sini udah jelas ya, argumentasinya terlalu dipaksakan. Dalam argumentasi ini dikatakan bahwa anak yang menggembirakan yang dimaksud dalam Quran surat 37 ayat 101 adalah Ismail. Karena si penulis ini menggunakan logika. Karena Ismail adalah anak pertama sehingga Ismail dianggap kesayangan dan dicintai oleh Ibrahim. Dalam menguraikan sejarah, gak perlu pakai logika. Yang diperlukan itu data, fakta, bukti, dan pengakuan orang-orang sesudah kejadian secara turun-temurun. Umat muslim sering mengatakan, jangan suka comot-comot ayat dong, pahami dulu konteksnya, pahami secara keseluruhan, baru bisa mengerti artinya. Itu ya yang sering disebutkan ya. Pertama yang saya mau katakan, katanya udah sempurna. Kalian sendiri yang mengklaim bahwa itu kitab udah sempurna. Kenapa harus mutar-mutar dulu supaya bisa ngerti artinya? Kenapa harus ada ayat-ayat pendukung atau hadis supaya bisa mengerti artinya? Kedua yang mau saya katakan, si penulis lupa atau pura-pura lupa demi membenarkan supaya semua orang menerima bahwa Ismail lah yang dikorbankan.
Ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika tamu-tamu Ibrahim datang dan memberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, dan ketika kabar gembira itu diberikan, istri Ibrahim mendengarnya, dan istri yang mendengarnya itu adalah istrinya yang mandul. Kita lihat ayatnya ya. Quran surat 51 ayat 28 sampai 29. Maka dia dalam kurung Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan dalam kurung kelahiran seorang anak yang alim dalam kurung Ishak. Kemudian istrinya datang memekik dalam kurung tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, dalam kurung aku ini, seorang perempuan tua yang mandul. Dari ayat ini bisa kita pahami ketika kabar gembira diberikan, lalu didengarkan oleh istrinya Ibrahim yang mandul. Siapa istrinya yang mandul? Namanya Siti Sarah. Siapa itu Siti Sarah? Perempuan yang melahirkan Ishak. Jadi, kabar yang menggembirakan yang dimaksudkan dalam Quran surat ke-37 ayat 101 itu adalah Ishak. Udah mulai jelas ya? Kita lihat lagi argumentasinya. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa ketika Ismail dilahirkan, Ibrahim berumur 86 tahun. Sedangkan sewaktu Ishak lahir, Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. Seandainya yang disembelih ialah Ishak, tentulah penyembelihan itu terjadi di bla 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 bla. Nah, ini disuruh lagi pakai logika. Jawabnya muter-muter tapi arahnya nggak jelas. Kita lanjut lagi argumentasinya. Diriwayatkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, pernah bernazar untuk menyembelih anak terakhirnya jika dikaruniai 10 anak, atau jika Allah memudahkannya dalam menggali sumur Zam-Zam. Setelah kedua harapan tersebut tercapai dan sekaligus untuk menunaikan nazarnya, Abdul Muthalib hendak menyembelih Abdullah. Waduh, lagi-lagi nggak nyambung. Yang dibahas tentang siapa, yang dijawabnya siapa. Makin nggak nyambung guys. Kita lihat argumentasi lain aja deh. Lalu apakah betul anak yang disembelih adalah Ishak? Hal ini sudah dijawab oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mari kita lihat. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Anak ini adalah Ismail, karena Ismail adalah anak pertama Ibrahim. Dan Ismail lebih tua daripada Ishak dengan kesepakatan kaum muslimin dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bahkan di dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, Ismail lahir pada saat Ibrahim berumur 86 tahun. Sedangkan Ishak lahir pada saat Ibrahim berumur 99 tahun. Bla 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 bla. Ini sama aja dengan argumentasi yang pertama. Coba kita lanjutkan ya. Dan di naskah lain dikatakan, lalu mereka melempar dalam kurung menghilangkan perkataan ini dengan melakukan kedustaan dan kebohongan, yaitu sengaja mengganti dengan nama Ishak. Mereka tidak membolehkan atau menyetujui hal ini karena menyelisihi nas kitab mereka. Sesungguhnya mereka mengganti dengan nama Ishak karena Ishak adalah bapak mereka, sedangkan Ismail adalah bapak orang Arab. Oleh karena itu, mereka dengki kepada orang Arab atau umat Muslim, lalu menambahkan demikian dan mereka merubah nama anak pertama Ibrahim ini. Ada yang aneh nggak? Mereka melempar atau menghilangkan perkataan ini dengan melakukan kedustaan dan kebohongan, yaitu sengaja mengganti dengan nama Ishak. Mereka mengganti dengan nama Ishak karena Ishak adalah bapak mereka, sedangkan Ismail adalah bapak orang Arab. Oleh karena itu, mereka dengki kepada orang Arab dalam kurung umat Islam. Biasanya, maling teriak maling, pendusta menuduh orang lain berdusta, pembohong menuduh orang lain berbohong. Di awal video ini, kita sudah bahas, dalam menguraikan sejarah, nggak perlu pakai logika. Yang diperlukan itu data, fakta, bukti,
dan pengakuan orang-orang sesudah kejadian secara turun-temurun. Apa untungnya pada zaman itu mengganti nama Ismail menjadi Ishak? Urgensinya apa? Sedangkan Islam itu ada 2000 tahun kemudian. Letak dengkinya di mana? Ibrahim, Ishak, Ismail, dan beberapa keturunannya pada zaman itu tidak pernah berselisih masalah siapa yang pernah mau dikorbankan. Dan sampai setelah 2000 tahun sesudahnya, kemudian hal ini dipermasalahkan. Kira-kira paham ya maksudnya? Gini deh, sekarang kan tahun 2020, Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Anak Presiden Joko Widodo ada 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Anak yang pertama bernama Gibran Rakabuming Raka. Anak yang kedua bernama Kahiyang Ayu. Dan anak yang ketiga bernama Kaisang Pangarep. Sejak anaknya yang pertama mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, seluruh rakyat di Indonesia ini atau bahkan seluruh dunia yang mengetahui hal ini tidak ada yang mempermasalahkan. Semua orang tahu bahwa anaknya yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo bernama Gibran Rakabuming Raka. Kelak, secara turun-temurun hal ini akan menjadi sejarah. Dan informasi ini juga akan secara turun-temurun diketahui oleh semua keturunan kita. Tiba-tiba, karena satu dan lain hal, pada tahun 2600 nanti, ada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai satu kepentingan dan mengatakan bahwa anak Joko Widodo yang mencalonkan diri itu adalah Kaisang Pangarep. Berita kebohongan ini terus dipropaganda dan akhirnya menjadi kebenaran dalam tanda kutip sekelompok orang yang mempercayainya. Berita bohong disebarkan. Mungkin nanti ada yang mengatakan, pakai logika dong, mana mungkin Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota, sementara dia berprofesi sebagai tukang martabak. Atau nanti ada yang mengatakan, dengan kesibukan Gibran sebagai pengusaha martabak, catering, dan usaha lainnya, mana mungkin dia punya waktu ikut terjun dalam politik. Paham ya teman-teman? Dan kalau kita lihat penjelasan atau argumentasi di atas yang mengatakan bahwa mereka melempar atau menghilangkan perkataan ini dengan melakukan kedustaan dan kebohongan, yaitu sengaja mengganti dengan nama Ishak, itu sama halnya seperti jawaban saya tadi. Apa urgensinya atau apa untungnya saat ini kita mengganti nama Gibran menjadi Kaisang? Katakanlah tahun 2600 nanti, Gibran dan Kaisang dianggap sebagai tokoh penting yang berpengaruh. Kira-kira ada untungnya nggak buat kita atau sekelompok orang saat ini mengganti nama Gibran menjadi Kaisang? Coba dipikirin dulu deh. Kita lihat lagi lanjutan argumentasinya ya. Pada awalnya Ibrahim dikabarkan akan mendapatkan anak yang sabar. Kemudian pada ayat 112, Ibrahim dikabarkan akan mendapatkan Ishak yang akan lahir darinya cucu yaitu Yakub. Dalam ayat 112 tidak ada disebutkan nama Yakub. Dan tidak ada tertulis bahwa Ibrahim akan mempunyai cucu dari Ishak bernama Yakub. Ngarang aja ya. Maka hal ini menunjukkan bahwa berita pertama adalah berbeda dengan berita kedua. Karena tidak boleh membawa maksud Al-Quran bahwa berita pertama adalah mengenai Ishak. Kemudian setelah disembelih, lalu pada akhir kisah disebut lagi, telah kami kabarkan pada Ibrahim mengenai Ishak. Maka ini merupakan pengulangan tanpa ada faedah dan apa gunanya Allah menurunkannya berulang. Dalam tulisan ini ditegaskan oleh si penulis tidak boleh membawa maksud Al-Quran bahwa berita pertama adalah mengenai Ishak. Dalam penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan berita pertama itu sama dengan berita yang kedua. Lalu si penulis mengatakan lagi, maka ini merupakan pengulangan tanpa ada faedah
Dan apa gunanya Allah menurunkannya berulang? Wah, kalau ini sih dia mau mendikte Tuhannya. Si penulis ini seolah-olah mau protes nih sama Tuhan yang menurunkan ayat itu. Dengan kata lain, si penulis mau mengatakan, alangkah bodohnya itu Tuhan sehingga menurunkan ayat berulang. Pesan saya buat si penulis ini, belajar lagi deh tentang agama Islam. Pelajari apa arti pengulangan dalam Al-Quran. Saya bantu cariin ya artikelnya. Nah, ini saya dapatkan dari islami.co. Secara umum, at-tikrar atau pengulangan dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengulangan lafaz, yaitu pengulangan redaksi dalam Al-Quran, baik berupa pengulangan huruf, pengulangan kata, maupun pengulangan ayat. Kedua, at-tikrar al-maknawi atau pengulangan makna, yaitu pengulangan redaksi dalam Al-Quran yang lebih menitik beratkan pada makna atau maksud dan tujuan tertentu. Lebih lanjut, Imam Suyuti memaparkan dalam karyanya, setidaknya terdapat 4 fungsi berkaitan dengan penggunaan at-tikrar dalam Al-Quran. Pertama, penetapan. Kedua, penegasan atau menuntut perhatian lebih. Ketiga, pembaruan terhadap penyampaian yang telah lalu. Keempat, menggambarkan agung dan besarnya satu perkara. Untuk masalah siapa yang dikorbankan ini, sesama tokoh muslim pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan Ishaklah yang dikorbankan. Tetapi lebih banyak lagi yang tetap mempertahankan bahwa Ismaillah yang dikorbankan. Padahal sahabat-sahabat Nabi Muhammad ada juga yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Ini saya kutip dari media Indonesia, sama seperti argumentasi yang pertama. Sebaliknya, sahabat yang berpendapat yang disembelih ialah Ishak antara lain Umar bin Khattab, Jabir, Al-Abbas, dan Ka'ab Al-Akbar. Dari kalangan tabi'in ialah Qatadah, Masruq, Ikrimah, Atta, Muqatil, Az-Zuhri, As-Sadi, dan Malik bin Anas. Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Munir, Juz 23 halaman 126. Kalau dilihat dari sejarah dalam Alkitab, sudah sangat jelas bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Firman Tuhan Allah sangat jelas menyebutkan nama anak yang akan dikorbankan. Kisahnya tertulis dalam Kejadian 22 ayat 1-19. Kita baca ayat 1 dan 2 ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sangat jelas ya, dan ini nggak perlu pakai tafsiran. Anak-anak yang sudah bisa membaca pun pasti mengerti siapa yang dipersembahkan sebagai korban. Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah. Sarah mempunyai seorang budak bernama Hagar. Karena Sarah tidak mempunyai anak sampai masa tuanya, maka Sarah menyuruh Abraham supaya mengambil Hagar menjadi istrinya. Tujuannya supaya bisa memberikan keturunan baginya. Ingat ya, yang suruh itu Sarah, bukan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya supaya jelas. Kejadian 16 ayat 1-3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan.
lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jelas ya, yang suruh itu Sarah, bukan Tuhan. Lalu Hagar melahirkan. Anaknya diberi nama Ismail. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya melalui Sarah. Dan Tuhan mengadakan perjanjian yang kekal hanya kepada keturunan yang dilahirkan oleh Sarah. Kejadian 17 ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kita lihat lagi ya ayat berikutnya, Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Awalnya, Abraham berkeinginan supaya Ismail lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkehendak atas Ismail. Tuhan hanya berkehendak perjanjiannya yang kekal kepada keturunan dari anak yang dilahirkan Sarah, yaitu Ishak. Karena Sarah adalah istri pertama, istri yang sah bagi Abraham. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Sampai sini jelas ya. Lalu Ismail bagaimana? Untuk Ismail, Tuhan juga memberkati keturunannya dan menjadikan Ismail dan keturunannya menjadi pembangkang seperti keledai liar. Gak percaya? Yuk kita lihat ayatnya. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Terbukti ya perkataan Tuhan, yang menjadi keturunan Ismail akan suka dengan kekerasan, suka pertentangan, dan seperti keledai liar. Oke, semoga teman-teman semua bisa paham ya. Demikian video kali ini. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia menyertai dan memberkati kita semua.